Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan menjalani kehidupan agar kita isi dengan amalan terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberi kehidupan dan Allah memberikan ujian dalam kehidupan ini. Kehidupan yang menyenangkan ataupun kehidupan yang tidak menyenangkan, ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang tidak menyenangkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk supaya kita bisa membuktikan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, sahabat-sahabat percikan iman, semoga sisa umur yang kita punya bisa kita isi dengan amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Semoga sahabat-sahabat yang sedang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, diberi keselamatan, diberi kekuatan, kesabaran, dan semoga sakitnya menjadi penggugur bagi kesalahan-kesalahan. Percayalah, kalau kita sedang sakit, Allah sedang menyayangi kita agar dosa-dosa kita gugur dengan kesabaran itu. Hari ini, Senin, sahabat-sahabat tercinta, kita akan bahas tafsir Al-Hikmah, ya. Dan kita sedang membahas surat At-Takwir, surat ke-81 yang berjumlah 29 ayat. Ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas dan kita sekarang memasuki ayat yang ke-22 dari surat At-Takwir. Mari kita telaah. Anda yang punya tafsir Al-Hikmah bisa dipegang, dilihat. Yang tidak punya, Anda bisa pegang Al-Quran. Boleh jadi ada catatan-catatan yang mungkin bisa ditorehkan untuk supaya tidak lupa, ya. Karena kata para ahli hikmah, al-ilmu soidun, ilmu itu binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitab. Maka tangkaplah buruanmu, ikat buruanmu itu dengan menuliskannya, gitu, ya. Ya, ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu, yaitu Nabi Muhammad, bukanlah orang gila. Sahabat-sahabat tercinta, jadi orang-orang yang memusuhi Nabi, itu mereka berusaha membunuh fisik, menyakiti fisik, ya. Nabi dilempari batu, dilempari kotoran binatang. Bahkan ketika Nabi sujud, kotoran unta disimpan di punggung Nabi. Sahabat-sahabat Nabi disiksa, bahkan ada beberapa yang dibunuh, gitu. Bukan hanya fisik, tapi juga karakter dan mental Nabi itu dirusak. Mereka bilang Muhammad itu sakit jiwa, sakit ingatan. Disebarlah fitnah bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Di sini menggunakan kata temanmu. Artinya orang-orang yang memusuhi Nabi itu adalah dulu teman-teman, pamannya, uwanya, bibinya. Dan perlu Anda tahu, Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga bangsawan, ya. Jadi Nabi itu bukan lahir dari keluarga ecek-ecek, tapi lahir dari keluarga bangsawan, suku Quraisy. Quraisy itu suku bangsawan yang sangat diperhitungkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum diangkat jadi utusan saja, sudah diberi gelar Al-Amin. Orang yang paling jujur, orang yang paling terpercaya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muda, ya, beliau itu sudah punya
nama baik, sudah punya panggilan yang mulia di kalangan mereka. Udah Nabi itu dari kalangan bangsawan, suku Quraisy. Bukan hanya bangsawan, akhlak, karakter, tabiat itu terkenal sekali. Bahwa yang namanya Muhammad itu adalah Al-Amin. Makanya ketika Nabi SAW pertama kali menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, Nabi mengumpulkan paman-pamannya. Dan paman-pamannya itu para pembesar. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan paman-paman Rasul semua, ya kan? Orang-orang penting di Jazirah Arab saat itu. Beliau kumpulkan. Ketika ada perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan secara terang-terangan keluarga dekatmu. Jadi selama 3 tahun Nabi berdakwah diam-diam. Sejak beliau menerima wahyu di Gua Hira dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau diam-diam. Tidak terang-terangan dakwah. Yang didekati beliau adalah orang-orang dekat dalam pergaulan. Abu Bakar itu sahabat dekatnya. Tentu saja keluarganya, yaitu istrinya, keponakannya, keluarga-keluarga terdekat. Tapi sembunyi-sembunyi. Sampai turunlah perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang dekat. Maka Nabi kumpulkan. Dan Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku, paman, uwa, bibi, sesepuh, sekiranya saya katakan bahwa di belakang gunung ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian, yang akan meluluh lantahkan kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan mempercayai aku? Maka sahabat yang hadir, maksudnya maka saudara-saudara Nabi, para pembesar Quraisy yang hadir itu mengatakan, tentu kami percaya, antal aminu minna, engkau adalah orang yang terpercaya. Al-amin, jujur, terpercaya, penuh komitmen. Kau adalah orang yang paling jujur di antara kami. Ya. Lalu Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, mengumumkan bahwa dirinya sebagai nabi. Maka yang pertama kali menentang adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami ini. Nah, itulah awal di mana Nabi diintimidasi. Jadi sejak Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terang, disitulah mulai diintimidasi. Setiap kali bertemu dengan bibinya, wajah Nabi diludahi. Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu, seorang wanita cantik, tetapi perangainya sangat buruk sekali. Kebayang gak sama Anda? Kalau ketemu Nabi, Nabi itu diludahi. Saudara-saudara sekalian. Nah, bukan hanya itu. Disebarlah berita. Muhammad itu sakit. Muhammad itu sakit jiwa. Jadi bukan sakit fisik, sakit jiwa. Makanya ayat ini mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu, sampai disebutnya juga teman. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy itu mengenal Nabi. Dari mulai anak-anak, remaja, sampai dewasa diberi gelar Al-Amin. Itu kan dari mereka. Mereka mengakui kejujuran, kecerdasan, kepiawaian Nabi SAW ketika belum diangkat jadi Nabi. Makanya menggunakan kata-kata wa ma sahibukun, temanmu itu, menunjukkan kedekatan orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi. Secara hubungan sosial itu dekat begitu. Tidaklah Muhammad itu gila. Ya, ini sebuah statement yang jadi pelajaran untuk kita, saudara-saudara sekalian. Bahwa ketika kita dakwah, sangat mungkin ada orang yang membunuh karakter kita. Nama baik kita dirusak.
difitnah, dihinakan, ya. Dicari-cari apa yang kira-kira bisa membuat kita ini menjadi tidak leluasa dalam dakwah. Itu bisa dialami oleh siapapun. Boleh jadi Anda menjadi dipersulit karirnya karena Anda seorang aktivis dakwah di kampus, di kantor Anda, ya kan gitu. Mungkin Anda dianggap sok suci oleh teman-teman Anda ketika Anda mencoba hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, selangkah berubah ke arah lebih baik. Mungkin Anda dihinakan, dinistakan. Makanya di dalam surat Al-Maidah, Anda lihat di Al-Maidah ayat 54, 55. Di situ Allah berfirman, jadi kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya dakwah itu akan ada resiko. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya secara fisik diintimidasi, tapi juga mental dan karakternya dihancurkan. Disebarluaskan fitnah, kebohongan bahwa Nabi itu seorang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Padahal temanmu itu Muhammad itu tidak gila. Ya ayyuhalladzina amanu. Anda lihat di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu. Mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Coba Anda lihat di Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kamu, maka kami akan ganti generasi yang murtad itu dengan generasi alternatif, dengan generasi pilihan. Bagaimana ciri generasi pilihan? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Jadi orientasinya itu bagaimana mendapatkan cinta Allah. Bukan mendapatkan pujian dari orang, bukan mendapatkan apresiasi dari orang. Pokoknya bagaimana bisa mendapatkan cinta Allah. Nah, ini prinsip yang harus ada dalam diri kita. Jadikanlah cinta Allah itu tujuan kita. Oke, semua orang membenci saya nggak apa-apa. Yang penting Allah menyayangi saya. Begitu. Mungkin Anda tadinya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman, hura-hura, ya kan gitu. Karena Anda merasa pertemanan ini kok banyak diisi dengan hal-hal yang nggak manfaat, yang nggak guna. Akhirnya Anda mulai memisahkan diri, bukan memutuskan silaturahmi, tapi Anda kalau berada dalam lingkungan itu rasanya menjadi kurang bagus. Boleh jadi Anda disebut orang sok suci dia. Nah, maka yang harus kita cari yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Adzillatin 'alal mu'minin. Rendah hati, lembut kepada sesama mukmin. Aizzatin 'alal kafirin. Tegas kepada yang kufur. Makanya pernah saya sampaikan di forum ini, kita boleh beda pendapat, tapi jangan lupa innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Jangan sampai masa antar saudara menghinakan, menistakan gitu. Hanya karena perbedaan paham, perbedaan pemikiran, sampai kita membuat garis demarkasi ana, nahnu, ya, kami dan mereka. Padahal sama-sama saudara seiman. Hanya beda pemahaman saja. Maka perbedaan pemahaman, sahabat tercinta, jangan sampai membuat kita ini menjadi bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini Allah katakan a'izzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kita ini harus lembut, harus penuh maaf, harus toleran kepada sesama yang seagama dengan kita.
Ada perbedaan-perbedaan, ya kita saling menghargai. Yang kita yakini benar kita laksanakan. Dan bagi yang berbeda, coba belajarlah terus. Ya kan gitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan harta, berjuang dengan ilmu, berjuang dengan tenaga, atau boleh jadi berjuang dengan doa. Saya sering tiap pagi saya ngajak teman-teman berjuang di jalan Allah. Membangun masjid peradaban. Membangun tempat-tempat sarana untuk melahirkan kader-kader bangsa. Karena hidup itu butuh kaderisasi. Gitu. Saya waktu terbatas. Pasti suatu saat saya dipanggil oleh Allah. Maka kita kudu punya kader. Bapak Ibu harus punya kader. Makanya kaderisasi itu sebuah keharusan dalam berjihad di jalan Allah. Tiap pagi saya ajak teman-teman untuk berwakaf, berinfak, bersedekah. Tapi bagi Anda yang tidak ada rezeki, angkat kedua tangan Anda. Doakan. Ya, perjuangan jihad membela agama Allah ini. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, ini yang penting. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut, tidak khawatir dengan cacian, makian, hinaan. Sebab Nabi Muhammad saja, seperti yang dijelaskan di tafsir yang sedang kita bahas, bahkan beliau itu disebut orang gila. Ya, disebut orang gila. Ya, kita mah kalau dihinakan, dinistakan, nggak ada apa-apanya. Nabi itu dilempari batu. Tiap pagi di depan rumah Nabi itu ada tinja. Orang tuh sengaja BAB di depan rumah Nabi. Kebayang gak sama Anda? Begitu. Dilempari sampai pelipis Nabi itu berdarah-darah. Ya kan? Bahkan Nabi dianggap orang gila. Wala yakhafuna laumata laim. Kita gak usah takut dengan makian. Nah, tolong pegang itu. Surat Al-Maidah ayat 54. Supaya kita menjadi generasi alternatif. Yaitu apa? Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kita lembut sesama mukmin, sesama saudara seiman. Sesama saudara seislam, seiman. Kita lembut, penuh maaf, penuh toleransi. Ya, jangan menghinakan, jangan menistakan. Jangan menggibah, jangan memfitnah. Kalaupun teman kita salah, benerin. Luruskan, nasihati kalau memang salah. Bukan digosipkan, bukan difitnah. Kalau nggak bisa, doakanlah saudara kita ini supaya menjadi lebih baik. Begitu. Jangan kemudian kita menistakan. Jangan kita menghinakan. Memang sedih kita. Indonesia itu netizennya adalah salah satu netizen yang paling buruk kata-katanya. Jadi di Asia itu ternyata netizen kita ini orang yang sangat buruk kata-katanya. Nah, yuk kita berjuang bagaimana agar lembut kepada orang lain. Tidak keluar kata-kata yang menghinakan, yang menistakan. Boleh kita beda paham, tapi tegurlah dengan cara yang santun. Ya. Nah, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Catat surat Al-Maidah ayat 54. Pegang teguh ayat itu supaya kita menjadi generasi alternatif. Nah, ayat berikutnya saudara-saudara, di ayat 22 Allah katakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Temanmu itu Muhammad itu tidak gila, gitu. Jadi ada sebuah penegasan. Bahkan Nabi Muhammad itu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi Muhammad itu telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Wah, ini karunia teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta. Bahwa yang namanya hidup itu ada yang disebut dengan kegaiban. Orang beriman itu wajib percaya kepada masalah gaib. Ya. Nah,
Di antara kegaiban itu adalah makhluk gaib. Dan tidak ada yang bisa melihat malaikat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa melihat malaikat Jibril, saudara-saudara sekalian, kecuali Nabi Muhammad. Saya dan Anda, kita semua akan bisa melihat malaikat nanti, malaikat maut. Tapi setelah bertemu dengan malaikat maut, kita nggak bisa bercerita, begitu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Jadi semua orang, saudara-saudaraku tercinta, akan bertemu dengan malaikat maut. Nanti kalau soleh, kita-kitanya soleh, maka kita akan bertemu dengan malaikat maut yang lembut. Na'udzubillah, kita berlindung. Jangan sampai kita bertemu dengan malaikat yang kasar. Nah, jadi yang bisa kita lihat hanya malaikat maut nanti. Tapi setelah itu kita tidak bisa menceritakan gambaran malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surat At-Takwir, ya, di surat At-Takwir ayat 23 itu jelas-jelas dikatakan oleh Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi itu tidak gila. Bahkan Nabi itu diberi suatu keistimewaan. Beliau bisa melihat Jibril di ufuk yang sangat terang. Jadi artinya jelas, nyata, ya. Di sini dikatakan ufukil mubin, di ufuk yang terang gitu. Jelas. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara tercinta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa melihat malaikat Jibril dengan jelas, ya, dengan nyata. Itu bentuk penghargaan. Setelah Allah menyatakan Muhammad itu tidak gila, wa ma sahibukum bina majnun, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Bahkan Nabi Muhammad itu dia dapat kemuliaan, bisa melihat malaikat Jibril di ufuk yang sangat terang. Saudara-saudaraku tercinta, ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertemu dengan malaikat Jibril di ufuk yang terang, ya. Coba Anda lihat dalam surat An-Najm. Ini juga merupakan gambaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kemuliaan oleh Allah. Wan najmi idza hawa. Coba Anda lihat surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 7. Demi bintang apabila tenggelam, terbenam, ya. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Nah, gitu. Jadi Nabi itu tidak gila, tidak sesat, tidak keliru. Bahkan Nabi bisa melihat malaikat yang begitu nyata di ufuk yang sangat terang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bicara kecuali setiap lisan, setiap ucapan yang keluar dari lisannya, wahyu yuha, itu adalah atas bimbingan wahyu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara kecuali apa yang diomongkannya itu, apa yang dibicarakannya itu, apa yang disampaikan itu bimbingan wahyu. Sehingga kalau tidak ada wahyu, Nabi tidak berani dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Kecuali turun wahyu. Contoh. Di dalam Asbabun Nuzul, ketika Allah berfirman tentang doa, ya. Ja'a A'rabiyun. Datang seorang Arab Badui. Datang kepada Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'id?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh? Jadi
Orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Kalau Tuhan kita itu dekat, fanunadihi, maka saya akan teriak-teriak minta sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu dekat, fanunajihi, maka saya akan berbisik saja minta kepada Allah. Gitu. Itu pertanyaan datang ke Nabi. Nabi tidak menjawabnya. Sampai turun ayat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Saya ingin menunjukkan contoh kepada Anda, sahabat-sahabat percikan iman, bahwa Nabi itu bicaranya dibimbing wahyu. Kalau beliau ditanya dan tidak ada wahyu, beliau tidak berani menjawabnya. Tidak sembarang, tidak seenaknya. Contoh yang barusan saya sampaikan. Ketika ada seorang datang, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat saya akan minta dengan suara pelan, ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau Tuhan kita itu jauh, saya akan minta dengan suara yang keras. Maka Nabi terdiam. Sampai turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi. Bila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Jawab, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta, asal mereka memenuhi panggilanku dan mengimaniku. La'allahum yarsyudun. Semoga dengan doa-doa itu hidup mereka terbimbing. Nah, contoh ini saudara-saudara sekalian. Nabi tidak bisa jawab kecuali ada bimbingan wahyu. Ini yang dikatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara kecuali atas bimbingan wahyu. Allamahu syadidul quwa. Beliau diajari oleh Jibril yang begitu punya kekuatan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, surat An-Najm ya, ayat 1 sampai dengan 7 itu adalah penjelasan juga untuk surat At-Takwir ayat 22-23. Jangan lupa bahwa metode yang saya gunakan dalam tafsir Al-Hikmah ini adalah dengan metode tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran. Kalau tidak ada di Quran, maka tafsir Quran bis sunnah. Saya tafsirkan Quran itu dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ada, maka kita mencari penafsiran dari para sahabat. Nah, ini metodologi tafsir yang saya pakai di sini. Kenapa? Supaya lebih aman. Supaya intervensi akal kita tidak seenaknya, tapi ada koridor-koridor, ada pakem-pakem. Kan banyak orang yang menafsirkan Quran seenaknya. Karena apa? Tidak menggunakan tafsir-tafsir yang muktamad dengan cara Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah. Langsung aja dia menafsirkan semau-maunya. Ya tentu ini tafsir yang berbahaya, sehingga nanti bias ya dari kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu sangat mungkin akan merusak firman-firman Allah. Makanya saya hubungkan selalu satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi saudara-saudaraku tercinta, surat At-Takwir ayat 22-23 ya, itu dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 7 yang kandungannya sangat-sangat mirip begitu. Ayat 24-nya Allah katakan, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Muhammad bukanlah seorang yang enggan untuk menerangkan yang gaib. Nah, saudara-saudaraku tercinta, Nabi SAW adalah, kembali ke surat An-Najm tadi, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi itu tidak bicara kecuali atas bimbingan wahyu. Maka wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ayat 23. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang enggan untuk menerangkan yang gaib. Jadi, saudara-saudaraku tercinta,
orang-orang yang memusuhi Nabi itu aneh ketika Nabi bercerita bahwa nanti setelah mati bakal ada alam barzah, bakal ada kebangkitan, bakal ada hisab. Nah itu bagi mereka tuh aneh. Dan Nabi menjelaskan masalah-masalah gaib ini. Kalau kita bicara gaib, gaib itu kan ada 3. Ya, ada makhluk gaib, ada peristiwa gaib, ada alam gaib. Nah semua itu dijelaskan oleh Nabi. Walaupun orang-orang yang tidak mengimaninya, mereka bingung, ini apa sih? Nah gitu. Ya, masa sih setelah mati, tulang belulang kita menyatu dengan tanah, kita bakal balik lagi? Nah itu. Makanya ada penjelasan, wa ma huwa 'alal ghaibi dhanin. Nabi Muhammad itu tidak sungkan untuk menjelaskan masalah yang gaib. Makanya kita, orang beriman itu, coba Anda lihat di Al-Baqarah ayat 2, bahwa orang takwa itu yang pertama kali disebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada masalah gaib, baru setelah itu bicara sholat, saum, dan seterusnya. Kuncinya adalah iman enggak pada masalah gaib. Dan gaib itu ada makhluk gaib, ya. Kita mendengar, kita membaca dari Al-Quran, dari sabda Rasul tentang makhluk gaib, yaitu malaikat dan jin. Nah, tidak ada yang bisa lihat malaikat Jibril kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bicara gaib, makhluk gaib, kan teman-teman sekalian. Nah, yang kedua peristiwa gaib. Apa itu peristiwa gaib? Kita tidak akan tahu peristiwa yang akan terjadi pada diri kita. Kita tidak akan tahu apa penyebab kematian kita. Waktu mati kita, di mana kita mati, itu peristiwa gaib kan. Coba Anda perhatikan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Kan sebabnya, waktunya, tempatnya kan gaib. Nah itu peristiwa gaib saudara-saudara sekalian. Ya. Kita tidak akan tahu, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Orang tuh tidak akan tahu secara pasti apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Kalau Anda bertanya tentang agenda saya besok, saya bisa jawab. Saya bisa lihat agenda saya. Tapi apa yang akan terjadi pada diri saya, kita tidak tahu. Anda punya rencana hari ini. Anda punya rencana besok. Kita harus punya rencana dalam hidup ini. Karena orang beriman itu hidupnya terencana. Tapi tetap, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau punya rencana, kalau kau punya cita-cita, kau serahkan itu semua pada kuasa Allah. Kita berikhtiar saja. Nah itu namanya peristiwa gaib. Kematian peristiwa gaib. Apa yang akan terjadi pada diri kita besok itu peristiwa gaib. Ya. Apalagi masalah kiamat, itu lebih gaib lagi saudara-saudara sekalian. Jadi Nabi SAW, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang enggan untuk menjelaskan masalah gaib. Apakah itu makhluk gaib, peristiwa gaib, dan alam gaib. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang kalau udah mati, dia berada di alam barzah. Orang yang ada di alam barzah itu 2 kemungkinan. Bisa sempit, bisa luas. Makanya doa kita kepada yang sudah wafat itu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni, warhamhu, rahmati, wa'afihi, maafkan kesalahannya. Wa akrim nuzulahu, muliakan ya Allah, dia di alam barzah. Wa wasi' madkhalahu, luaskan alam kuburnya. Saya seringkali mengajak sahabat-sahabat untuk beramal jariah. Intinya satu, biar saya dan Anda bisa luas di alam barzah. Saya dan Anda, kita semua menyiapkan diri alam yang dikatakan Nabi, itu alam yang membuat orang itu bahagia selamanya atau menderita selamanya. Makanya Utsman bin Affan itu kalau lihat kuburan, lewat kuburan, suka menitikan air mata. Kata pembantunya, Tuan,
apakah ini saudara Tuhan? Bukan, kata Utsman. Aku tuh nggak kebayang, kata Utsman, kalau di alam barzah aku menderita. Sungguh lama aku menerima penderitaan itu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi SAW tidak segan-segan untuk menjelaskan masalah gaib. Nah, yang dijelaskan oleh Nabi diantaranya adalah alam gaib. Gitu. Kenapa kita selalu mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, saudara kita yang sudah wafat, guru-guru kita yang sudah wafat, orang-orang yang sangat banyak memberikan kontribusi dalam hidup kita dan beliau sudah wafat, kita doakan. Kita doakan. Kenapa? Karena kita pun, saudara-saudara, saya dan Anda semua sama akan pulang, akan dikuburkan, akan berada di alam barzah. Nah, itu namanya adalah alam gaib. Belum lagi setelah itu akan ada yang namanya kebangkitan. Itu lebih gaib lagi. Ya. Fa idza ja'atis shakhah, ketika sangkakala itu ditiup, setiap orang bangun dari tidurnya, dari matinya. Nah, ini tidak bisa dicerna oleh akal. Makanya diterimanya dengan iman. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu kita akan jadi orang yang sangat egois. Kita akan tinggalkan sahabat teman kita. Wa ummihi wa abi. Bahkan ibu bapak kita juga akan tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani. Pasangan hidup dan anak-anak juga kita tinggalkan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang hanya berjuang bagaimana menyelamatkan dirinya. Gitu. Ya. Gimana menyelamatkan diri? Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini yang dijelaskan dalam surat At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad itu bukanlah seorang yang enggan untuk menjelaskan masalah yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Nah, ini. Sahabat-sahabat tercinta, kebayang nggak bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihancurkan karakternya, ya, diserang karakternya. Sekali lagi, kalau fisik mah jelas nggak usah diceritakan lagi. Nabi sampai berdarah-darah dilempari, ya, dilempari batu, dilempari kotoran manusia, ya, gitu. Secara fisik Nabi diintimidasi. Sahabat-sahabat Nabi bahkan ada yang dibunuh. Gitu. Ternyata saudara-saudara sekalian, Nabi disebut orang gila. Ya, kemudian ada lagi bahwa Quran yang dibawa oleh Nabi itu Quran yang dibawa oleh Nabi itu adalah ucapan setan. Maka Allah tegaskan di sini, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi orang-orang yang membenci Islam berusaha untuk menghancurkan berusaha untuk menghancurkan Islam dengan merusak konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Sejak zaman dulu ya, kalau mereka dulu bilang Al-Quran mah itu mah ucapan setan gitu, sihir, ucapan setan. Nah gitu. Coba saudara-saudaraku tercinta, Anda lihat di surat Yunus ya. Coba lihat surat Yunus ya. Ayat 56, 57, 58. Surat Yunus. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang memberikan kematian. Dan kepada Allah kamu akan kembali. Surat Yunus ya. Allah yang menghidupkan, mematikan. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Sebelum kamu mati,
qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang Al-Qur'an, nasihat dari Tuhan. Wa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu bisa menjadi obat hatimu. Jadi obat hati itu, kalau manusia itu kan ada keluh kesah, ada dendam, ada dengki, ya, seringkali melupakan kebaikan. Itu tuh manusiawi banget. Saya boleh jadi melupakan kebaikan orang-orang yang berjasa dalam hidup saya, ya. Yang saya lihat dari mereka itu hanya kekurangannya saja, padahal sebenarnya jasanya banyak banget dalam hidup saya, ya. Boleh jadi ada yang selalu bantu-bantu saya di rumah gitu. Begitu salah dikit saya marah, padahal dia sudah puluhan tahun bareng dengan saya. Dari mulai anak saya TK sampai anak saya sekarang kuliah, dia nemanin, nganterin anak saya ke sekolah sampai sekarang ke kampus. Sekalinya dia salah, saya marahnya abis-abisan. Nah, itulah sifat manusia. Manusia mah suka melupakan jasa. Yang diingat itu keburukannya. Yang nemanin di rumah, ya, yang membantu di rumah, begitu salah dikit kita marah. Padahal dia itu setia. Bertahun-tahun bareng dengan kita meringankan beban hidup kita. Nah, manusia itu suka lupa dengan jasa orang lain. Yang diingat adalah kekurangannya saja. Gitu. Manusia itu seringkali keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Keluh kesah. Mengeluh. Ya kan? Baru dikasih sakit gigi seminggu, ngeluh. Padahal dia punya gigi yang sehat itu sudah berpuluh-puluh tahun. Baru dikasih sakit 2 minggu, ngeluh. Padahal dia sudah sehat berpuluh-puluh tahun. Nah, itulah sifat manusia. Lupa diri, mengeluh, tidak tahu rasa terima kasih, ya. Kemudian suka ada dengki, iri, nggak suka dengan kesuksesan orang lain, gitu. Kadang mendendam kita ini, ya. Tidak bisa memaafkan. Nah, itu penyakit-penyakit yang harus diobati. Wasyifa'ul lima fis sudur. Obati hatimu itu dengan Al-Quran. Wahudan. Al-Quran itu pun tunjuk. Warohmah. Dan sumber turunnya kasih sayang Allah. Lil mu'minin. Bagi orang yang beriman. Ini saudaraku bisa lihat di surat Yunus ayat 57. 56-57. Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Dan ingat, pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Sebelum kita mati, maka terimalah Al-Quran sebagai sumber nasihat kita. Sebagai sumber yang bisa mengobati sifat-sifat kita yang buruk. Sumber petunjuk warahmatul lil mu'minin. Nah, ini menegaskan bahwa wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukan omongan setan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap agama kita. Quran mah itu mah omongan-omongan syair setan itu mah. Nah, Allah katakan, "Hai manusia, kamu sekufur apapun terhadap Al-Quran, kamu akan mati." Kita sekarang punya kekuatan, punya kehebatan, punya powerful. Nanti menua dan mati pada akhirnya. Menua dan mati. Nah, sebelum mati, ingat. Jadikanlah Al-Quran sebagai sumber nasihat dalam hidup kita. Sebagai obat untuk mengobati hati kita yang seringkali penuh keluh kesah, lupa berterima kasih, dengki, iri, tidak bersyukur. Nah, obati. Syifa'ul lima fis sudur. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jelaslah wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah ucapan setan, tapi Al-Quran itu sebagai sumber pencerahan hidup.
Itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Hari ini kita membahas 4 ayat 22 sampai dengan 25. Insya Allah 26 sampai tamat akan kita selesaikan di hari Senin mendatang. Semoga Allah memberikan umur, memberikan kesehatan kepada kita. Sahabat-sahabat tercinta, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah bareng-bareng dengan kita semua, dengan saya, ya, untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kita semua oleh Allah diberi kemampuan yang berbeda-beda, ya, beri kemampuan yang berbeda-beda. Nah, semoga siapapun diri kita bisa berkontribusi untuk yujahiduna fisabilillah, membela agama Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan kita tidak takut dengan makian cacian siapapun. Kita berjuang membela agama Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah akan menolong kamu. Saya ajak saudara-saudara untuk berkontribusi dalam membangun Masjid Peradaban dan juga seluruh sarana-sarana yang ada di sana sebagai bagian dari jihad kita dan simpanan kita setelah kita berpulang. Karena cepat atau lambat, toh pada akhirnya kita akan dikuburkan juga. Nah, sebelum kita dikuburkan, mari kita berbekal. Bagi yang berharta, sisihkan hartanya untuk membela agama Allah. Bagi yang berilmu, sisihkan ilmunya. Yang punya tenaga dengan tenaganya, atau dengan untaian doa-doanya. Saudara-saudaraku tercinta, demikian yang bisa saya bahas. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.